Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan membuka semacam manual pengguna untuk salah satu alat paling kuat yang kita semua miliki, pikiran kita sendiri. Ya, kita akan ngomongin soal hipnosis diri atau self-hypnosis. Nah, pertanyaan pertama nih. Anda pikir Anda nggak bisa dihipnotis? Mungkin di kepala Anda langsung muncul, nggak mungkin lah. Pikiran saya terlalu kuat, terlalu analitis, dan ya, itu wajar banget kalau skeptis. Tapi gimana kalau saya bilang, ini semua tuh bukan soal seberapa kuat pikiran Anda, tapi lebih ke gimana cara pikiran itu bekerja. Karena faktanya, ini dia yang menarik. Anda tuh udah masuk ke kondisi hipnosis alami setiap hari. Coba deh pikirin, pernah nggak saking asyiknya nonton film, ada yang manggil, Anda sampai kaget lompat? Atau pas nyetir di rute yang itu-itu aja, tahu-tahu udah sampai aja di tujuan, nggak ingat tadi lewat mana aja. Nah, itu dia. Itulah yang namanya trance, keadaan super fokus, dan kita semua melakukannya secara alami. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita lurusin dulu satu hal yang paling penting. Tolong ya, buang jauh-jauh bayangan soal jam saku yang diayun-ayunin atau orang yang disuruh bertingkah kayak ayam di panggung. Itu hiburan. Yang mau kita bahas di sini adalah sainsnya. Nah, ini mitos nomor 1. Kehilangan kendali. Padahal faktanya justru kebalikannya. Dalam hipnosis, Anda itu pegang kendali penuh. Ini kondisi di mana fokus Anda justru jadi super tajam. Coba lihat deh perbandingannya. Realitanya itu lebih kayak melamun. Tapi, bedanya, ini melamun yang punya tujuan. Anda itu pilotnya, bukan sekedar penumpang yang pasrah. Dan ini bukan main-main ya. Ini bukan ide baru kemarin sore. Lihat deh, hampir 100 tahun yang lalu, psikolog Clark L. Hall udah negasin lewat penelitiannya kalau hipnosis itu ya sama sekali nggak ada hubungannya sama tidur. Ini adalah keadaan sadar yang unik. Karyanya inilah yang bisa dibilang memindahkan hipnosis dari panggung sirkus ke laboratorium psikologi. Jadi gimana sih cara kerjanya? Kok bisa begitu? Gini deh, anggap aja pikiran kita itu punya 2 sistem operasi atau OS yang jalan barengan. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Biar gampang, kita pakai perumpamaan ya. Coba bayangkan seluruh kapasitas pikiran Anda itu sebuah ruangan yang gede banget dan gelap. Oke, pikiran sadar Anda yang lagi Anda pakai buat dengerin saya sekarang ini, itu ibaratnya senter kecil. Cahayanya cuma bisa nerangin satu titik aja di ruangan itu. Nah, tapi pikiran bawah sadar itu adalah sisa ruangan yang gelap gulita itu. Seluruh ruangan yang maha luas itu yang nyimpen dan memproses semuanya. Nah, ini dia kuncinya. Pikiran bawah sadar inilah dalangnya, si kali master programmernya. Semua program otomatis kita, mulai dari kebiasaan baik dan buruk, keyakinan kita soal siapa diri kita, bahkan hal-hal kayak detak jantung dan napas kita, semuanya dijalankan sama sistem operasi super canggih ini. Sekarang siap-siap ya. Angka yang satu ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Pikiran bawah sadar kita itu diperkirakan bisa memproses sekitar 200 miliar bit informasi per detik. Biar kebayang, itu jauh lebih banyak dari data yang bisa diolah sama superkomputer paling canggih di dunia sekalipun. Kekuatan yang ada di dalam diri kita ini. Gila kan? Pertanyaannya sekarang, kalau kita punya superkomputer secanggih ini di dalam diri kita, gimana dong cara pakainya? Gimana cara kita ngasih perintah baru ke dia? Nah, disinilah hipnosis diri jadi jembatannya. Jadi gini, anggap aja pikiran sadar kita yang suka menganalisis dan curigaan itu sebagai penjaga gerbang. Nah, tujuan hipnosis diri itu simple. Bikin si penjaga gerbang ini santai dulu. Rileks, agak lengah dikit, biar kita bisa nyelip masuk dan ngasih pesan baru langsung ke ruang kendali utamanya. Dan ternyata, caranya itu gampang banget loh. Yuk, kita coba bayangin prosesnya bareng-bareng. Pertama, cari tempat yang enak, yang tenang. Udah? Sekarang pejamkan mata, terus ambil nafas dalam. Hembuskan pelan-pelan. Rasain bahu Anda jadi rileks. Terus mulai dah hitung mundur dari 10, 9, dan di setiap angka bilang ke diri sendiri, makin rileks, makin dalam. Begitu sampai di angka 1, di kondisi yang super tenang itu, Anda tinggal kasih satu ide baru. Satu sugesti simpel aja, misalnya, saya aman, saya tenang. Udah gitu aja. Anda nggak maksa, cuma nawarin, dan Anda baru aja membuka jalur komunikasi langsung ke pikiran bawah sadar Anda. Oke, sekarang jalur komunikasinya udah kebuka. Terus apa? So what? Apa sih yang bisa kita lakuin kalau kita bisa ngobrol langsung sama si programmer di dalam diri kita? Wah, manfaatnya ini bisa benar-benar game changing. Anda pernah ngerasain cemas kan?
Rasanya tuh kayak lagi berdiri di depan gunung raksasa yang nggak mungkin didaki. Nah, kutipan ini pas banget. Hipnosis diri itu ngasih kita kemampuan buat mundur selangkah, ngelihat gunung cemas itu dari perspektif yang beda. Dan dari kejauhan, ternyata gunungnya nggak semenakutkan itu. Kita jadi bisa lihat jalan-jalan setapak di sekelilingnya yang tadinya nggak kelihatan. Dan ini bukan cuma teori loh. Aplikasinya di dunia nyata itu banyak banget. Bayangin, atlet senam di Stanford, mereka pakai visualisasi hipnotis buat melatih gerakan super sulit secara mental sampai akhirnya tubuh mereka bisa melakukannya dengan sempurna. Atau para profesional top yang pakai ini buat ngelawan rasa nggak pede. Bahkan bisa buat nulis ulang program kebiasaan buruk kayak merokok, atau yang ini luar biasa, buat mengubah cara otak kita memandang sinyal rasa sakit. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita bisa ngambil alih kemudi dari perangkat lunak di dalam diri kita. Ini soal gimana caranya jadi pengguna yang sadar dan aktif, bukan cuma pengguna yang pasif dan nerima apa adanya. Dan ini dia aturan main yang paling penting buat diingat. Pikiran bawah sadar kita itu nggak suka debat. Dia nggak analisis, dia cuma merespons. Dia akan nerima gambar, perasaan, dan cerita apapun yang paling sering kita putar di kepala kita sebagai perintah. Ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini pertanyaan yang paling penting dari semua pembahasan kita. Kalau pikiran bawah sadar Anda itu terus-menerus mendengarkan, selalu on, jadi pesan apa yang sedang Anda kirimkan ke dia detik ini juga?